Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Dias Rama Rosalina sebagai host pada hari ini. Saya Intan Afisafila sebagai co-host. Selamat datang di podcast PA Tabanan Mantap. Baik, pada hari ini kita akan membahas seputar Pengadilan Agama Tabanan. Tidak hanya seputar pengadilan, inovasi, atau mungkin apa saja nih Bu Afi? Biasanya tuh kalau orang ke pengadilan agama itu pasti banyak yang cerai ya, kayak gitu doang. Padahal banyak kan yang akan dibahas, kalau ternyata kewenangannya tuh banyak di pengadilan agama. Nah, untuk itu kita menghadirkan narasumber terpercaya, aktual, dan aktif. Mari kita sambut Bapak M. Bushra, SHIMH selaku Ketua Pengadilan Agama Tabanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ketua. Ya. Baik, gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah sehat dan ya barakallah perjalanan ya cukup lumayan, tidak macet loh. Masya Allah. Ramadan kan tidak macet kan? Iya, alhamdulillah. Nggak macet gitu. Bagus. Jadi gini Pak Ketua, ini kan tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa pengadilan ini hanya untuk cerai dan cerai gitu. Mungkin podcast pada hari ini fokus pada apa sih manfaat podcast PA Tabanan pada hari ini? Bagaimana Pak Ketua? Pertama ya, podcast ini sebenarnya kita bukan gaya-gayaan ya. Orang pakai podcast, kita pakai podcast. Tapi kita tidak seperti itu sih sebenarnya. Yang terpenting adalah bahwa media podcast itu sendiri itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat, kepercayaan kepada masyarakat bahwa apa sih sebenarnya yang bisa diambil informasinya dari Pengadilan Agama Tabanan itu sendiri. Jadi pada intinya podcast itu sendiri yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tapi memberikan semacam informasi yang lebih lah kepada masyarakat. Apa itu Pengadilan Agama Tabanan, apa program yang dilaksanakan, kemudian seputar hukum di Pengadilan Agama Tabanan lah, khususnya yang memiliki kewenangan terkait dengan Pengadilan Agama Tabanan. Oke, jadi mungkin akan ke depannya apakah kita akan memiliki tema yang spesifik mungkin Pak untuk masyarakat ke depannya? Oh, bisa jadi. Gitu kan Bu Afi ya? Iya. Bisa jadi mungkin karena kewenangan pengadilan agama Tabanan sendiri itu kan enggak cuman cerai ya Pak Ketua ya. Wah, luas. Iya, itu luas ada di pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Itu di situ memang selain perkawinan itu kita juga ada waris, apa saja Pak Ketua mungkin. Banyak sebenarnya kalau kewenangan Pengadilan Agama Tabanan itu banyak ya. Orang kan mikirnya kadang-kadang PA ini atau pengadilan agama ini hanya cerai. Iya, betul. Tidak kan ya Bu? Betul, pasti gitu. Makanya kadang-kadang apalagi di masyarakat itu kadang-kadang kita dipandang masih dalam lingkup, mohon maaf ini bukan mendiskreditkan ke yang lain ya. Oh, PA pengadilan agama itu masih dianggap sebagai KUH dan sebagainya. Jadi saya kira perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama itu ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi kalau dari segi posisinya itu sama dengan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer. Pengadilan agama ini adalah 4 pilar dari pilar yang ada di Mahkamah. Itu sebabnya setiap pengadilan, kenapa pilarnya ada 4, yaitu menggambarkan ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha. Jadi bagaimana Pak Ketua, kalau di media sosial itu kan ada yang mengatakan bahwa pengadilan agama itu satu atap, itu bagaimana Pak? Bapak setuju atau? Betul itu satu atap. Artinya satu atap bahwa pengadilan agama ini ada di bawah atap yang sama, yaitu di Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan itu. Iya, betul sekali. Kalau yang membedakan hanya sekedar kewenangan saja, makanya tadi itu bukan hanya perceraian saja, ada di antaranya filantropi ya Bu Afi ya. Iya. Ada filantropi itu kayak hibah, kemudian
sodakoh, kemudian apa lagi Zakat, infak, infak, sodakoh, Iya, kemudian satunya lagi wakaf ya. Salah wakaf. satunya wakaf. Kemudian kalau yang paling baru dan paling utama itu adalah ekonomi syariah. syariah. Ini yang orang banyak tidak tahu kewenangan pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama juga berwenang mengadili terkait dengan gugatan yang diajukan oleh OJK terkait dengan apa namanya perlindungan konsumen OJK yang diajukan oleh OJK terhadap PUJK, artinya apa namanya pelaku usaha jasa keuangan. Bisa jadi kayak apa namanya BMT yang ada di bawah yang berakadkan syariah, itu nanti sengketanya ke pengadilan agama. Atau seperti orang umroh itu kan berbasis syariah ininya, apa namanya ketika mengajukan akadnya kepada perusahaan-perusahaan itu kan dia menggunakan akad syariah, maka sengketanya itu bisa ke pengadilan agama melalui gugatan OJK itu sendiri. Berarti gini ya teman-teman, kalau bukan tanpa podcast ini mungkin sebagian besar masyarakat nggak tahu nih kalau kita nih bukan hanya masalah cerai aja. Iya. Sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan yang sangat cakep dan mantep ini kan. Gimana Bang? Emang cakep. Emang cakep. Ketuanya cuma satu ya, emang cakep bapak-bapak ya. Bapak-bapak pasti cakep. Tapi masih ada saingannya Pak Hida. Oh ya, ada satu Ada lagi hakim saingannya. kita juga laki-laki gitu. Ada kecakapan nanti Iya. kan. Itu emang kewenangannya kita tuh. Emang selain itu juga mohon izin Pak Ketua, ada juga selain di pasal 49 di pasal 50 juga untuk sengketa hak milik itu juga, jadi ada pembeda antara mana yang ke PN, ada yang ke PA. Sengketa hak milik itu juga ya Pak Ketua Ya, ya. sengketa hak milik, tapi sengketa hak milik yang masih apa namanya tingkat pertama ya. Iya. Artinya sengketa jual beli. Tapi nanti kita bahas itu nanti mungkin di hari-hari yang penting kita sudah ketahui bahwa kewenangan pengadilan agama itu adalah 1, 2, 3, 4. Oh, iya. Jadi tidak hanya sekedar orang mikirnya wah pengadilan agama cerai. Iya, pasti kayak Tidak, gitu. Pasti itu yang Pikiran pertama orang kan pasti kalau gitu. seandainya pengadilan agama janda kan gitu kan. Duda. Enggak sebenarnya. Ada kali janda yang bisa dikenalin. Wah. Nah, Iya. Gimana? Itu yang kadang-kadang harus kita. jadi kayak biro jodoh ya. Iya. Makanya podcast ini tujuan kita adalah membuat podcast ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Kira-kira pengadilan agama itu apa saja sih yang dilakukan, apa saja inovasinya, apa kewenangannya, ini yang paling penting ini kewenangan ini. Tapi nanti ke depannya kita kan tidak hanya sekedar internal saja ya. Iya benar. Nanti mungkin bisa kita terkait dengan, kita kan punya inovasi terkait dengan perubahan data kependudukan, Oh, kerjasama dengan Disdukcapil. betul. Itu nanti mungkin bisa dibahas, Oke. kupas dan lain sebagainya. Biar masyarakat tahu apa pelayanan yang ada di masyarakat, pelayanan yang ada di pengadilan agama. Tentunya untuk masyarakat pastinya itu, untuk masyarakat. Jadi mungkin kita ini hadir untuk masyarakat gitu ya Pak? Hadir untuk Iya. masyarakat, memberikan keadilan kepada masyarakat. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan selaku Ini sih Pak, mungkin sedikit ya Pak. Selain tadi itu juga ternyata ada juga yang lain-lainnya juga ya. Nanti mungkin kita akan bahas ya Pak ya. Iya. Nah itu yang perlu kita tahu juga gitu. mungkin ini kan hanya umumnya saja. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin saran tema untuk kedepannya bisa chat Boleh, di boleh. media sosial. Nah, kita akan langsung bahas. Di Nah, podcast selanjutnya dengan narasumbernya langsung dengan Pak Ketua atau dengan beberapa narasumber yang lain yang Mungkin bisa jadi Bu Afi selaku hakim nih di sini sebenarnya, tapi ini Boleh, jadi kayak fokus bisa jadi narasumber lah kedepannya. boleh. Iya. Jadi siapa saja sih kalau di sini nih yang mau jadi narasumber? Karena ada beberapa juga yang harus dijelaskan terkait dengan layanan si paling mata. Oh, inovasi Inovasi iya. kita itu kan tidak hanya ketua pengadilan saja yang memberikan informasi, tapi yang
bisa kawan-kawan yang membentuk dari awal Oh, apa iya. itu sih paling mantap dan sebagainya, itu bisa memberikan informasi di sini dijadikan narasumber. Atau masalah keuangan, nah, bagian PTIP itu bisa dihadirkan di Bisa. sini. Apa kira-kira yang fokus kita di masalah fasilitas, masalah berapa sudah anggaran kita yang sudah keluar, itu bisa nanti untuk ketransparansi kepada masyarakat, karena uang yang ada di Pengadilan Agama Tabanan ini adalah uang masyarakat juga. Boleh ya Pak, itu diketahui sama orang ya Pak ya? Boleh, Boleh ya? umpamanya pos bakun, pos bantuan hukum, biayanya itu kenapa sih kok bisa gratis? Nah, itu Oh bisa iya. nanti dari dari bagian keuangan, sekretaris, PTIP, dan pengumuman keuangan itu bisa diberikan di sini untuk menjelaskan apa fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada masyarakat. Intinya kita agar masyarakat itu nyaman lah di Pengadilan Agama Tabanan ini dalam hal itu. Mungkin bisa kita sambung nanti di podcast-podcast selanjutnya ya. Ya, jadi ini di awal saja nih ya. Iya, ini Awal di awal saja. saja, Pak. Ya, harapan saya ya di podcast kali ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa podcast Pengadilan Agama Tabanan ini akan memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat di luar, biar tidak sampai nanti masyarakat luar itu berpikiran bahwa ke Pengadilan Agama Tabanan itu butuh biaya banyak. Oh iya. Kemudian ke Pengadilan Agama Tabanan itu ada begini dan sebagainya. Padahal tidak, datang sendiri ke sini melaksanakan apa kebutuhannya, nah, tapi sesuai dengan aturan hukum ya. Iya. Di Pengadilan Agama kan tidak semua permohonan, semua gugatan itu bisa dikabulkan. Itu harus sesuai dengan aturan hukum. Kalau aturan hukumnya A, maka majelis hakim atau hakim yang memutus perkara pasti akan memutus A. Kalau memang seandainya hukumnya adalah itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan hukum, ya mohon maaf, ada yang ditolak, ada yang tidak dapat diterima, atau dan lain sebagainya. Wah. Jadi Menarik itu Pak Ketua. ya, kan begitu memang. Jadi ke pengadilan itu pikiran jangan berpikir, oh setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus dikabulkan. Kan tidak begitu kan, Bu Afi? Iya. Jadi Oke. mungkin izin Pak Ketua bisa dijadikan tema-tema juga tuh. Iya, bisa. Iya, Sekali mengenai waktu. iya, Bisa. bisa Mau tuh. 100 episode bisa. Oh, bisa. Bisa. Kita nanti bisa. Nanti akan mungkin ya ada edisi-edisi khusus. Kita bisa mengundang Pak KPTA Oh, atau Pak WKPTA Pak KPTA sudah Atau- diundang oleh Pak Ketua PK Tabanan nih. atau yang lain ya. Atau bisa jadi ketua-ketua yang ada di luar Pengadilan Agama Tabanan ya, umpamanya kayak Ketua Pengadilan Agama Karangasem, Ketua Pengadilan Agama Negara Singaraja, dan lain pengadilan agama. Oh, Ketua Pengadilan Agama Bangli, Oh, iya. Pusiju juga ya, bisa dia undang di sini. Pusiju. Itu mungkin di highlight ya yang untuk Ya, betul, Pusiju. Pak. Tolong Bisa. nanti bisa diundang itu ya. Bisa Pak Ketua, siap. Ya, itu mantan wakil Ketua Pengadilan Agama Tabanan. Siapa tahu beliau punya inovasi dan sebagainya, bisa untuk Pengadilan Agama Tabanan dan pelayanan masyarakat bisa. Berarti memang terbuka luas ya Pak Ketua. Terbuka luas. Kita berusaha untuk transparansi sesuai dengan mutu Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung. Ada akuntabilitas itu. Betul. Ada 8 nilai Mahkamah Agung. 8 nilai utama. Mahkamah Agung. Salah satunya adalah akuntabilitas. Mungkin cukup. Cukup. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Ketua. Sama-sama. Oke, mungkin saya Diasrama Rosalina sebagai host pamit undur diri, Saya Intan Afisafila pamit undur diri. dan mungkin Pak Ketua mau ada yang disampaikan sebagai kata-kata terakhir? Ya, para masyarakat mencari keadilan di Pengadilan Agama Tabanan maupun di seluruh Indonesia, jangan ragu untuk meminta layanan di Pengadilan Agama Tabanan, karena Pengadilan Agama Tabanan akan selalu bersedia melayani masyarakat, melayani dari aspek hukum dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, yaitu di Kabupaten Tabanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.